Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Tangkas. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema 4, globalisasi. Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 2. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran 2 ini, kita akan membahas muatan PPKN dan muatan SPDB. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Kita akan memahami tentang sikap positif dalam keberagaman ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat kita lihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Saling menghargai adalah sikap yang saling diperlukan dalam berbagai kondisi atau kegiatan yang dilakukan oleh siapapun antar pelaku ekonomi. Sikap saling menghargai sangat penting diterapkan dalam keberagaman ekonomi. Hal ini karena 1. Dapat menghadirkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain agar tidak terjadi rasa iri atas produk orang lain. 3. Menghargai jenis apa saja pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Manfaat yang diperoleh dalam mengembangkan sikap positif dalam keberagaman ekonomi adalah 1. Persatuan dan kesatuan tetap terjaga. 2. Menghargai keberagaman yang ada dengan terbuka. 3. Meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan. 4. Mempererat hubungan antar pelaku kegiatan ekonomi. Selanjutnya, ayo berdiskusi dengan kelompok kalian. Bersama temanmu, identifikasi cara menghargai pekerjaan orang lain. Bagaimana cara kalian menghargai pekerjaan orang lain? Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Contoh sikap positif terhadap keberagaman ekonomi adalah A. Menghapus perbedaan keragaman profesi. B. Memberi pujian terhadap karya orang lain. C. Menggandakan hasil kerja teman tanpa izin. D. Bergantung kepada orang lain yang lebih mampu. Jawaban yang betul adalah B. Memberi pujian terhadap karya orang lain. 2. Di sekitar rumahmu terdapat pedagang yang menjual bahan kebutuhan sehari-hari. Sikap yang seharusnya kamu lakukan adalah membeli barang dagangannya. 3. Pasar warisan nenek moyang kita yang memperjualbelikan berbagai barang lokal disebut pasar tradisional. 4. Mengembangkan sikap positif dalam keberagaman ekonomi akan mempererat hubungan antar warga masyarakat. 5. Jelaskan apa saja manfaat yang diperoleh dalam mengembangkan sikap positif dalam keberagaman ekonomi. Manfaatnya adalah 1. Persatuan dan kesatuan tetap terjaga. 2. Menghargai keberagaman yang ada dengan terbuka. 3. Meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan. 4. Mempererat hubungan antar pelaku kegiatan ekonomi.
Selanjutnya, muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan belajar membuat brosur. Ya, kita amati brosur yang ada di buku kalian masing-masing. Beberapa saran yang dapat diterapkan untuk membuat brosur antara lain, 1. Membuat ide atau konsep pembuatan brosur. 2. Tonjolkan kelebihan yang dimiliki atas ide atau konsep pembuatan brosur. Dan yang ketiga, pilihlah kertas yang tepat. 4. Gunakan gambar dengan warna yang menarik. Dan yang kelima, buatlah ukuran brosur yang sesuai. Kriteria brosur yang baik adalah 1. Slogannya jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. Dan yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, untuk kegiatan, buatlah brosur sesuai dengan cara-cara yang tepat untuk pembuatan brosur tersebut dengan tema bebas. Selanjutnya kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Budina ingin mempromosikan bimbingan belajar miliknya kepada masyarakat. Budina ingin mempromosikan secara langsung kepada masyarakat dengan mudah dan murah. Media yang bisa digunakan Budina adalah A. Kalender, B. Buku, C. Majalah, D. Brosur. Jawaban yang tepat adalah D. Brosur. 2. Sebelum membuat sebuah brosur, kita harus menyiapkan konsep atau ide. 3. Satu contoh kertas yang berkualitas baik untuk membuat brosur adalah kertas Glory. 4. Pembuatan poster ilustrasi yang kita gunakan harus menarik agar masyarakat tertarik dan mudah mengingatnya. 5. Mengapa sebuah brosur harus mencantumkan identitas yang jelas? Karena agar pembaca tidak kesulitan jika ingin menghubungi atau mencari informasi lebih lanjut pada brosur tersebut. Nah, demikian tadi pembahasan tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.